Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Doni Maris Inta di channel kesayangan Anda, The Maris Teacher. Asia, check it out. Hi, welcome back to my channel. Tokoh atau public figure yang akan kita bahas kali ini adalah tentang siapa orang tua yang hebat dan luar biasa di balik kesuksesan dari seorang jenderal bintang 4 Polisi Republik Indonesia. Dengan segudang penghargaan sejak kecil sampai saat ini, serta memiliki kakak dan adik yang berprestasi. Meskipun mereka dari keluarga yang penuh dengan kekurangan diri, tapi mereka telah berkontribusi untuk negeri yang patut untuk kita puji. Semua informasi ini saya kutip dari berbagai sumber media dan insya Allah bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya. Tapi sebelum kita lanjutkan, jika video ini bermanfaat bagi Anda, pasti Anda akan klik subscribe channel ini. Oke, nah itu 1, 2, 3, klik subscribe. Terima kasih, Anda luar biasa. Tetap ikuti channel ini. Check it out. Jenderal Polisi Tito Karnavian adalah orang nomor 1 di jajaran Polri. Lahir dari keluarga yang sederhana namun berpendidikan. Terlahir dari rahim seorang ibu yang bernama Haja Kordia. Beliau dulunya adalah seorang bidan di Palembang. Ibunya asli dari Batu Raja, Oku, Sumatera Selatan. Sedangkan ayahnya almarhum Dr. Andes Haji Ahmad Saleh lahir di Lubuk Linggau 28 Agustus 1938. Namun keturunan Jawa dan Sumatera. Adalah seorang wartawan senior di Radio Republik Indonesia, Palembang, Sumatera Selatan. Ayah Tito meninggal di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta pada hari Kamis 27 Oktober 2016 pukul 16.00 waktu Indonesia Barat. Dikaruniai 4 orang anak, yaitu 1. Profesor Dr. Diah Natalisa, MSI MBA. Wanita nan cantik yang dikenal cerdas dan brilian ini kelahiran Palembang 15 November 1963. 1 tahun lebih tua dari Tito Karnavian. Riwayat pendidikan wanita ini sangat luar biasa. Sarjana S1 di Universitas Sriwijaya, selesai pada tahun 1987. Mendapat beasiswa S2 di School of Business and Economy, University of Kentucky, Amerika, selesai pada tahun 1990. Kemudian mengambil S2 Manajemen Universitas Pajajaran, selesai pada tahun 1994, dan terakhir S3 di Universitas Airlangga, selesai pada tahun 1999 di Surabaya. Sangat luar biasa. Karir pertamanya adalah seorang pendidik, berstatus sebagai dosen tetap di Fakultas Ekonomi dan Manajemen Universitas Sriwijaya, aktif sampai saat ini. Namun karena kecerdasan dan pengalamannya, beliau diperbantukan dan bertugas di instansi lain. Pernah dipercaya menjadi koordinator Kopertis Wilayah 2 dan saat ini menjabat sebagai Deputi Bidang Pelayanan Publik, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia. Anak kedua adalah Jenderal Polisi Muhammad Tito Karnavian, MH PhD. Ayah Tito, almarhum Ahmad Saleh, mengatakan bahwa ada 2 kata dari nama Tito dan Karnavian. Diambil dari 2 sumber. Pertama, diambil dari nama Presiden Yugoslavia, Josip Broz Tito, yang punya hubungan erat dengan Presiden Soekarno. Kedua, Tito lahir pada waktu sedang mendampingi mahasiswa dalam kegiatan karnaval.
Di masa kecil, Tito sering sekali berenang di Sungai Musi bersama teman-teman sebayanya. Bahkan, kalau lagi berenang, Tito kecil dulu menyeberangi Sungai Musi. Tito Karnavian juga lahir di Palembang 26 Oktober 1964. Lahirnya di daerah Tanggambutung. Sekolahnya dari SD sampai SMA semuanya di Palembang. Tito bersekolah di SD kawasan Tanggambutung 36 Iden. Kemudian pindah sekolah ke SD Saverius 4 Palembang hingga ke tingkat SMP Saverius 2 Palembang. Sedangkan untuk sekolah tingkat SMA-nya, Tito adalah alumni SMA Negeri 2 Palembang. Setelah tamat SMA, Tito lulus masuk perguruan tinggi yang ternama melalui jalur tes dan prestasi di program studi Hubungan Internasional UI, Fakultas Kedokteran Unsri, serta STAN, namun tidak diambil. Malah beliau lebih memilih masuk Akabri karena Tito tak ingin menyusahkan orang tuanya. 18 Juli 1987, dia dilantik oleh Presiden Soeharto sebagai perwira remaja Polri yang berhasil meraih Adi Makayasa Akabri, penghargaan tertinggi yang diberikan kepada lulusan Akabri pada upacara prasetya perwira remaja Akabri di Istana Negara. Tito Karnavian adalah putra Sumsel pertama yang meraih Adi Makayasa Akabri dan putra terbaik Sumsel pertama menjadi Kapolri. Riwayat pendidikan yang sudah diikuti sangat banyak. Selain itu, banyak juga prestasi beliau yang tentunya masyarakat sudah tahu. Jabatan terakhir saat ini sebagai Kepala Polisi Republik Indonesia sejak tahun 2016. Anak ketiganya adalah Dr. Iwan Dahkota, SPJP, Mars. Adik ketiga Tito ini juga sangat luar biasa. Pria tampan, duplikat Tito Karnavian, kelahiran Palembang 1 Januari 1966, adalah seorang dokter spesialis jantung dan pembuluh darah yang ternama di Jakarta. Beliau juga menjabat sebagai Direktur Umum dan SDM di Rumah Sakit Jantung Harapan Kita, Jakarta. Saat ini, Dr. Iwan Dahkota di Rumah Sakit Siloam berpraktek di sana. Selain sebagai seorang dokter, beliau juga seorang dosen luar biasa di program studi spesialis penyakit jantung Universitas Indonesia. Beliau juga adalah alumni S1 Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya, S2 dan S3-nya di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Anak yang keempat adalah Dr. Pipa Argentina, SPKK. Wanita manis yang hebat ini juga lahir di Palembang 11 Juni 1978. Adalah seorang dokter spesialis penyakit kulit dan kelamin. Bertugas di Rumah Sakit Siti Hodijah dan kini bertugas di Rumah Sakit Umum Haji Muhammad Hussein Palembang. Selain sebagai dokter, beliau juga dosen tetap di Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya, mengikuti jejak kakaknya, Profesor Dia, dan kakak ketiganya, Dr. Iwan Dahkota. Beliau juga alumni dari Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya. Itulah ketiga kakak dan adik jadi Jenderal Tito Karnavian asal Sumatera Selatan. Berkat tangan dingin serta kesungguhan beliau, ayahnya Haji Ahmad Saleh dan ibu danya Haja Kodia, keempat anak tersebut sekarang sudah berhasil dan hebat, serta telah berkontribusi untuk negeri ini. Semuanya sukses, bukti dari keberhasilan pendidikan kedua orang tuanya. Ini adalah keluarga yang hebat, lebih mementingkan pendidikan daripada harta benda, menunjukkan banyak prestasi, maka jabatan atau apapun itu akan mengikuti, dan patut kita apresiasi untuk bisa menjadi panutan dan motivasi kita saat ini. Pelajaran yang bisa kita ambil bahwa meskipun kita berasal dari keluarga yang sangat sederhana, namun semua itu tak seharusnya mematahkan semangat kita sebagai putra-putri terbaik bangsa. Di tangan kita lah takdir bangsa Indonesia. Terima kasih, semoga bermanfaat. Jangan lupa di subscribe channel ini. Demikian, semoga informasi ini bermanfaat untuk kita semua dan bisa menjadi motivasi kita untuk menjadi lebih baik lagi. Thanks for visiting.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.